Shalom, selamat pagi. Yuk kita belajar salah satu contoh bagaimana berdoa syafaat dengan efektif, ya. Saya mau bacakan satu ayat yang kita sudah sering tahu ya ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini ayat yang sering kita dengar mungkin. Dan perlu kita ingat juga bahwa ayat ini disampaikan kepada orang-orang buangan. Ya, orang-orang buangan, tawanan. Ya, situasinya jauh dari ideal. Dan Tuhan bisa bilang, aku tahu, aku punya rancangan-rancangan yang baik buat kamu. Ya, itu di situasi di tempat pembuangan, orang-orang Israel itu mau kembali ke kampung halamannya. Mereka rindu mau balik, tapi Tuhan bilang, tinggal di situ, aku punya rancangan yang indah buat kamu. Ya. Lalu di ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudara pernah lihat nggak ada hamba-hamba Tuhan yang beda ya? Salah satunya dulu yang membawa kegerakan Toronto Blessing. Begitu haus laparnya akan Tuhan, dia cari Tuhan dengan segenap hati dan akhirnya lawatan terjadi. Ya. Nah, di antara sekian banyak orang-orang buangan itu, ya, dan dia disebut orang yang dikasihi. Itu salah satu orang buangan. Yang kepengen kembali ke tanah kelahirannya. Dan Daniel itu dikatakan seorang yang menyembah Allahnya dengan tekun. Yang ngomong itu Raja Darius. Atasannya. Kalau bahasa sekarang itu bukan orang Kristen. Atasannya lihat, oh ini bawahan gua ini luar biasa nih, penyembah dengan tekun. Menyembah Allah dengan tekun. Sampai dia bilang, Daniel hamba Allah yang kudus, hamba Allah yang hidup. Bagaimanakah, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu sudah melepaskan engkau? Saudara bayangkan ya, gelar itu yang berikan itu orang yang gak kenal Tuhan. Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu. Nah ini pertanyaannya, seberapa tekun kita menyembah Tuhan? Nah tadi saya baru ingat juga, setahu saya Daniel disebut Daniel, engkau orang yang dikasihi. Itu bukan full timer saudara loh, orang kerja. Orang sibuk yang dicari kesalahannya gak ketemu. Nah, jadi kita bisa percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik buat kita, tapi ada bagian kita sebenarnya. Bagaimana kita menemukan hal itu, dan itu kita alami menjadi bagian kita. Nah salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah Daniel, itu orang buangan. Dia ada di sana. Dia menyembah dengan tekun dan tidak hanya itu. Baca kitab Daniel. Daniel itu baca kitab suci dan dia hitung. Terus saya mikir, ini salah gak saya ngitung-ngitung gini ya? Lalu tiba-tiba saya ingat Daniel tuh ngitung. Baca kitab suci, dia hitung sudah berapa tahun gitu. Jadi tidak hanya baca, pelajari, buka mata, lalu dia hitung-hitung gitu. Nah saya bersyukur para pendua bilang, Pak mulai April aja. Akhirnya kita mulai April dan saya bersyukur saudara ya. Saya nggak tahu apa ya, tapi menurut saya ya, sampai saat ini saya diteguhkan, kita perlu punya bangunan rohani yang kuat, tidak hanya fisik saja. Kalau saudara buka mata sekitar kita, ya, ini suasana bukan hal yang ini ya nyaman. Itu kayak apa ya, cacing kepanasan. Saudara akan melihat itu dengan mata saudara. Apa peran kita? Yeremia 29 ayat 11 kan mengenai rancangan yang baik.
Tapi ayat-ayat sebelumnya mengatakan usahakan kesejahteraan kota ke tempat kemana kamu aku buang. Lalu berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Nah kalau kita mau lebih spesifik, kita bicara soal pelayanan, berarti gereja di mana tempat kita berada. Usahakan kesejahteraan di lingkungan di mana kita ada, lalu berdoa untuk tempat itu. Saya sering bilang, daripada saya disuruh tiba-tiba lari maraton 100 meter, sprint, lebih baik saya maraton, santai, pelan, tapi steady terus. Daripada saya disuruh push up, tiba-tiba suruh 20 kali, lebih baik saya mulai dengan 5. Tapi continue terus. Perlu konsisten, saudara. Ya. Itu firman Tuhan. Jadi artinya berdoalah tidak hanya buat gereja kita, lingkungan kita, saudara. Saya bersyukur ada tim doa yang luar biasa ya, yang menjaga keamanan dalam dunia roh lewat doa mereka. Lalu doa untuk Indonesia. Ini sangat serius, saudara. Sangat serius. Ya, terus terang saya kalau lihat kayak begitu ya, wah ya. Saya makin ngerti di perjanjian lama itu seperti apa. Nah, bagaimana cara kita berdoa? Salah satunya yang saya mau bagikan, saudara, itu ada di Mazmur pasal 103 ya. Ya, ayat 20 saya bacakan. Ini dia. Dari ayat 19 lah ya. Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Itu ya firman Tuhan bilang gitu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tapi bagaimana itu terrealisasi? Ayat 20, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya, saya ulangi. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Salah satu aplikasi praktis adalah begini. Saudara berdoa, tidak hanya saudara mungkin menjerit, menangis, tapi saudara tahu firman. Saudara baca firman. Saudara berbahasa roh. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan, ayo deklarasikan itu, saudara. Karena malaikat ini bekerja ketika mendengar firman itu dideklarasikan. Saudara lihat Kejadian pasal 11 ketika Tuhan berkata, apapun yang dirancangkan manusia sekalipun itu jahat, diimajinasikan, itu pasti terlaksana. Lalu dia bilang, baiklah kita turun mengacaukan bahasa mereka. Pernah doa seperti itu? Ada ayatnya di Mazmur, kacaukan persekongkolan mereka Tuhan. Aku deklarasikan semua yang jahat dibongkar habis. Semua rancangan-rancangan yang dibuat di tempat tersembunyi dibongkar habis. Itu ada ayatnya. Ketika Raja Aram mau berperang, membuat rencana di tempat kamar tidurnya, Elisa tahu. Dan Elisa kasih tahu, jangan ke sini, mau dijebak di sini. Itu kalau bahasa yang normalnya intelijen. Nah kita dalam dunia rohani, kita perlu buat itu. Deklarasikan. Kocar-kacirkan Tuhan semua rancangan mereka. Kocar-kacirkan semua supply mereka. Semua yang gak benar dihancurkan dalam nama Yesus. Itu kan doa yang umum sekali, saudara. Malaikat tahu yang mana yang jahat, udah hancurin. Saudara akan melihat detail nanti itu. Itu bagian kita, saudara, mendeklarasikan. Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kita melekat kepada Tuhan, itu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kita bertumbuh kenal Tuhan, kita dibentengi, dijagai Tuhan. Tapi yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, seruan yang keluar dari hati yang melekat kepada Tuhan, dari orang yang kenal nama Tuhan,
Waktu dia berseru, dia mendeklarasikan, Tuhan bilang, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan aku akan tunjukkan keselamatan yang daripadaku. Saudara akan lihat dengan mata saudara sendiri, apa dampak doa saudara itu. Saudara, kita mungkin kayak bangsa pilihan zaman perjanjian lama, dikatakan kamu yang paling kecil. Tapi Tuhan beserta kamu. Daud kecil, gue lihat gede. Tapi dia bilang, kamu boleh gede, tapi kamu gak disunat. Kamu gak punya perjanjian dengan Tuhan. Aku punya perjanjian dengan Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhan yang kau tantang itu. Allah dari barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, itu seruan yang keluar dari orang yang melekat pada Tuhan dan kenal Tuhan. Ada actionnya. Ya. Ini PR kita saudara ya, lakukan ya. Saya bersyukur ya, kadang-kadang ikut Tuhan menurut saya ketika dia suruh gak sulit. Ya, beda-beda memang dia suruh, tapi laku aja dengan setia. Saudara akan lihat bahwa dia Tuhan yang setia. Oke. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama. Sekali lagi, ayo kita makin berdiri saudara ya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku, Yesus kekasih jiwa. Ajaiblah Yesus, ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku, Yesus kekasih jiwaku. Ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku,
Yesus, kekasih jiwa. Sekali lagi, ajaiblah, ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau penghibur dan penolongku, Yesus, kekasih jiwa. Yesus, kekasih jiwa.